Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 250201010164, kelas manajemen 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan harga eceran tertinggi HET minyak goreng. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang munculnya kebijakan HET, isi kebijakan, tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, hingga dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Untuk judul kebijakan yang saya ambil adalah review kebijakan harga eceran tertinggi HET minyak goreng dan dampaknya dari sisi mikroekonomi. Kebijakan yang saya review adalah kebijakan harga eceran tertinggi HET minyak goreng serta bagaimana dampaknya jika dilihat dari perspektif mikroekonomi. Pembahasan ini penting karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok, sehingga perubahan kebijakan ataupun harga sangat mempengaruhi masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya ada di latar belakang kebijakan. Yang pertama, tahun 2022 harga minyak goreng melonjak. Yang kedua, penyebab harga CPO dunia naik dan pasokan domestik berkurang. Yang ketiga, pemerintah menetapkan HET untuk menstabilkan harga. Untuk yang pertama, tahun 2022 harga minyak goreng melonjak. Pada tahun 2022, masyarakat Indonesia mengalami kenaikan harga minyak goreng sangat tinggi. Kenaikan ini membuat banyak orang kesulitan untuk membeli minyak goreng. Karena harganya jauh lebih mahal daripada biasanya, kondisi ini menjadi isu nasional karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok hampir semua rumah tangga. Untuk yang kedua, penyebab harga CPO dunia naik dan pasokan domestik berkurang. Kenaikan harga minyak goreng terjadi bukan tanpa alasan. Ada dua penyebab utama. Yang pertama, harga CPO dunia naik. CPO adalah bahan utama pembuatan minyak goreng. Ketika harga bahan baku naik, otomatis harga minyak goreng ikut naik. Untuk yang kedua, pasokan dalam negeri berkurang. Beberapa perusahaan lebih memilih menjual CPO ke luar negeri karena harga ekspor lebih tinggi. Akibatnya, stok minyak goreng di Indonesia menipis dan menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, pemerintah menetapkan HET untuk menstabilkan harga. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah akhirnya membuat kebijakan harga eceran tertinggi HET. Tujuan HET adalah agar harga minyak goreng kembali stabil dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya batas harga, pemerintah berharap tidak ada lagi kenaikan yang terlalu tinggi dan distribusi bisa kembali normal. Untuk selanjutnya, kapan dan oleh siapa sih kebijakan ditetapkan 19 Januari 2022, yang kedua berlaku mulai 1 Februari 2022, yang ketiga dibuat oleh yang pertama Kementerian Perdagangan atau Kemendak, yang kedua didukung oleh Kemenko Perekonomian dan pemerintah daerah, yang ketiga berlaku untuk seluruh produsen dan retailer minyak goreng. Kebijakan HET minyak goreng ini ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2022, tepatnya pada 19 Januari 2022, dan mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Kebijakan ini dikeluarkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya ada di isi kebijakan HET. Yang pertama, 14.000 per liter curah. Yang kedua, 13.500 kemasan sederhana. Yang ketiga, berlaku nasional. Untuk yang pertama, HET minyak goreng curah 14.000 per liter. Isi kebijakan yang pertama adalah penetapan HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Ini menjadi batas harga tertinggi yang boleh dijual oleh pedagang. Yang kedua, HET minyak goreng kemasan sederhana 13.500. Yang kedua, untuk minyak goreng kemasan sederhana, pemerintah menetapkan harga Rp13.500 per liter. Yang ketiga, berlaku nasional. Yang ketiga, kebijakan HET ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, sehingga harga minyak goreng lebih seragam dan tidak berbeda jauh antar wilayah. Untuk selanjutnya ada di tujuan kebijakan. Yang pertama, melindungi konsumen. Yang kedua, menstabilkan harga. Yang ketiga, menjaga daya beli. Yang keempat, mengendalikan inflasi bahan pokok. Untuk yang pertama, melindungi konsumen. Tujuan pertama adalah untuk melindungi konsumen agar masyarakat tetap bisa membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Untuk yang kedua, menstabilkan harga pasar. Tujuan kedua yaitu menstabilkan harga di pasaran sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang tiba-tiba. Untuk yang ketiga, menjaga daya beli masyarakat. Tujuan ketiga adalah menjaga daya beli masyarakat supaya kebutuhan pokok tetap bisa dibeli meskipun terjadi gejolak ekonomi. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Tujuan berikutnya adalah membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi, karena minyak goreng termasuk barang kebutuhan penting yang mempengaruhi harga nilai lainnya.
Untuk selanjutnya ada di dampak positif. Yang pertama, harga stabil dan terjangkau. Yang kedua, meningkatkan consumer surplus. Yang ketiga, mengurangi inflasi. Yang keempat, kesejahteraan rumah tangga meningkat. Untuk yang pertama, harga lebih stabil dan terjangkau. Dampak positif pertama adalah harga minyak goreng menjadi lebih stabil dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan consumer surplus atau nama lainnya keuntungan konsumen. Selanjutnya, meningkatkan consumer surplus yaitu keuntungan yang dirasakan konsumen ketika mereka bisa membeli barang dengan harga lebih murah dari perkiraan atau harga pasar. Yang ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Dampak berikutnya adalah kebijakan ini membantu mengurangi tekanan inflasi karena harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan. Untuk yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Yang terakhir, HEP berpengaruh positif terhadap kesejahteraan rumah tangga karena pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari menjadi lebih ringan. Selanjutnya ada di dampak negatif. Yang pertama ada di kelangkaan atau shortage, yang kedua excess demand, yang ketiga antrian panjang, yang keempat pasar gelap, yang kelima produser surplus menurun, yang keenam produksi berkurang. Untuk yang pertama, kelangkaan shortage. Dampak negatif pertama adalah terjadinya kelangkaan. Saat harga ditetapkan lebih rendah dari harga pasar, konsumen membeli lebih banyak tetapi produsen mengurangi produksi karena tidak untung. Akibatnya, barang menjadi sulit ditemukan. Untuk yang kedua, excess demand, permintaan berlebih. Dampak kedua adalah excess demand, yaitu permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah barang yang tersedia. Ini membuat stok cepat habis dan pasokan tidak bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Untuk yang ketiga, antrian panjang. Dampak ketiga, muncul antrian panjang karena banyak orang berebut membeli barang yang harganya lebih murah. Antrian ini sering terjadi karena barang menjadi lebih langka. Untuk yang keempat, pasar gelap. Dampak keempat adalah munculnya pasar gelap. Ketika barang langka, ada oknum yang menjual barang tersebut dengan harga lebih mahal secara ilegal untuk mengambil keuntungan. Untuk yang kelima, produser surplus menurun. Dampak selanjutnya, produser surplus menurun artinya keuntungan produsen berkurang. Karena harga dibatasi, produsen tidak bisa menjual dengan harga wajar sehingga mereka rugi atau mendapat keuntungan lebih sedikit. Untuk yang terakhir ada di produksi berkurang. Dampak terakhir adalah produksi menurun. Produsen enggan menghasilkan lebih banyak barang karena harganya tidak sesuai biaya produksi. Hal ini semakin memperparah kelangkaan di pasar. Untuk selanjutnya ada di evaluasi kebijakan. Yang pertama ada di head untuk kemasan dicabut, yang kedua head untuk minyak goreng curah tetap, yang ketiga pasokan kembali normal. Untuk yang pertama ada di head untuk kemasan dicabut. Evaluasi pertama adalah pemerintah memutuskan untuk mencabut head untuk minyak goreng kemasan. Keputusan ini diambil karena kebijakan tersebut menyebabkan kelangkaan dan sulit diterapkan oleh produsen serta distributor. Yang kedua, head untuk minyak goreng curah tetap. Evaluasi kedua, head untuk minyak goreng curah tetap diberlakukan. Ini dilakukan agar masyarakat masih bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk yang ketiga, pasokan kembali normal. Setelah kebijakan disesuaikan, pasokan minyak goreng kembali normal. Peredaran barang menjadi lancar lagi dan kondisi pasar menjadi lebih stabil dibandingkan saat aturan HED berlaku untuk semua jenis kemasan. Untuk yang terakhir ada di kesimpulan. Yang pertama, efektif untuk jangka pendek. Yang kedua, menimbulkan distorsi pasar. Yang ketiga perlu kebijakan pendukung lainnya. Untuk yang pertama, efektif untuk jangka pendek. Kesimpulan pertama, kebijakan HED efektif dalam jangka pendek karena mampu menurunkan harga dan membuat barang lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, menimbulkan distorsi pasar. Kesimpulan kedua, dalam jangka panjang kebijakan ini dapat menimbulkan distorsi pasar seperti kelangkaan, pasar gelap, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Untuk yang ketiga, perlu kebijakan pendukung lainnya. Kesimpulan terakhir, kebijakan HED membutuhkan kebijakan pendukung seperti peningkatan produksi, pengawasan distribusi, dan subsidi. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan HED tidak dapat berjalan dengan optimal. Sekian presentasi tentang kebijakan HED minyak goreng yang sudah saya jelaskan, mulai dari latar belakang, isi kebijakan, tujuan, hingga dampak positifnya. Semoga penjelasan ini dapat memberi pemahaman yang lebih jelas tentang kenapa kebijakan ini dibuat dan bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.